Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama meluangkan waktu kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan refleksi yang tentu akan menjadi perenungan kita bersama di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mau merenungkan, mendengarkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Perenungan ini saya beri judul Berempati di tengah keberagaman. Kira-kira menurut saudara, apa tantangan yang sulit bagi kita ketika kita hidup di tengah keberagaman? Apakah kemudian berekspektasi tentang keberagaman hidup umat manusia menjadi hal yang salah? Rasanya hidup bersama dengan yang lain di tengah keberagaman tentu akan menjadi lebih menyenangkan ketika kita tidak melupakan rasa empati ketika kita berekspektasi, sehingga tidak kecewa ketika kehadiran orang lain tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadangkala rasanya hal tersebut menjadi sebuah persoalan bagi kehidupan umat manusia. Ketika menjumpai seseorang yang berlatar belakang berbeda dari cara berpikir atau bahkan gaya hidup yang menurutnya tidak sesuai dengan dirinya. Sehingga dengan mudahnya kita lupa akan makna kehadiran Kristus bagi dunia ini. Hal ini dapat dilihat dengan sikap kita terhadap yang lain, yang terkadang lalai atau justru mengabaikan pribadinya sebagai seorang manusia. Yang kita tunjukkan dengan sikap menghakimi, acuh tak acuh. Kalau misal ketemu orang yang kaya, ya muncul rasa iri hati. Kalau ketemu orang yang miskin dan tersingkir, kita mudah mengatakan kalau dirinya kurang dekat dengan Tuhan. Kalau ketemu orang yang dirasa lebih rendah dari kita,
ya kita menjadi tidak peduli dan dirasa apa yang mereka lakukan tidak ada guna dan tidak berdampak bagi kehidupan kita. Terlebih lagi di dalam kehidupan bersama yang lain sekalipun di luar kepercayaan dengan kita. Ya, bisa dikatakan mereka yang bukan beragama Kristen. Tentu saja cara berpikirnya berbeda. Berbeda artinya ada konsep ajaran agama yang mereka anut dan mereka hidupi. Sehingga kita tidak bisa memaksakan ajaran agama kita kepada mereka. Ya karena nantinya justru akan memicu terjadinya konflik dan kekacauan. Tetapi akan berbeda ketika kita hidup di tengah keberagaman ini. Kita menekankan sikap melalui rasa empati terhadap yang lain. Tentu dirasa tidak mudah. Di dalam pelayanan kita harus senantiasa menggunakan rasa empati kita terhadap yang lain. Pelayan Tuhan tidak hanya dijalankan oleh seorang pendeta, seorang majelis, diaken, atau setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Akan tetapi pelayan Tuhan adalah kita semua, tidak memandang jabatan gerejawi. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus ialah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan di sini bukan berkonotasi budak, akan tetapi setiap orang yang memiliki ketersediaan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengajarkan di dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus tentang makna pentingnya berempati ketika kita berjumpa atau menjumpai orang lain dengan berbagai latar belakang, situasi, dan kondisi. Ia memakai kebebasannya untuk bergaul dengan berbagai kalangan, tetapi tidak lupa untuk membatasi diri yang berpusat pada hukum Kristus. Sehingga di dalam pelayanannya, ia selalu menyesuaikan dirinya dengan keberagaman yang ia jumpai. Ia menggunakan rasa empatinya kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat merasakan bahwa kepedulian itu sungguh-sungguh hadir di dalam diri seorang Paulus. Sudah sangat jelas dituliskan pada ayat 19 sampai 23. Dapat diartikan bahwa dasar dari pelayanan Paulus adalah menempatkan dirinya pada sikap atau rasa empati di tengah keberagaman yang ia jumpai ketika ia melayani dan mewartakan Injil. Menyesuaikan diri dengan berbagai keberagaman. Ini dapat dilihat dari sikapnya menjadi seorang Yahudi yang begitu taat pada hukum Taurat. Ketika berjumpa dengan orang-orang yang kritis terhadap Injil, ia juga akan kritis karena ada kesadaran di dalam dirinya Injil itu tidak murahan. Jika berjumpa dengan orang yang lemah dan tersingkir, ia juga hadir, bukan sebagai orang yang bermegah diri, tetapi datang dalam rupa seseorang yang juga membutuhkan pertolongan. Tetapi ia mengingat akan tujuan awalnya, bahwa ia akan menyelamatkan mereka semua. Semuanya itu dapat ia lakukan karena dirinya berkaca kepada teladan Kristus yang hadir untuk menjangkau siapa saja. Bahwa Kristus tidak melihat golongan apapun di seluruh pelayanannya, tetapi di seluruh pelayanan Yesus yang berada di tengah keberagaman, itu yang seharusnya juga kita sadari.
bahwa Yesus yang menjadi teladan kita tidak melihat manusia dari golongan apapun, tetapi Yesus melihat dari segi kebutuhan akan keselamatan jiwa-jiwa mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita bisa belajar dari Paulus yang menggunakan teladan Yesus. Karena Paulus memahami betul ciri khas pelayanan Kristus yang lebih dalam dari sikap empati. Dengan demikian, karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus juga bisa hadir di tengah-tengah mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.